Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nuke Istiani, dan di sini kita sudah mulai masuk ke bab ketiga, yaitu dengan judul Networking Models. Dan di networking model ini kita akan mempelajari tentang konsep dari networking models. Terus yang kedua ada TCP atau IP model. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari model-model apa saja yang berada di TCP atau IP ini. Terus ada banyak lagi teman-teman. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu konsep dari networking models. Nah teman-teman, networking model itu identik dengan jaringan komputer ya teman-teman. Nah jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah langkah yang tepat untuk belajar administrasi jaringan mulai dari vendor-vendor seperti Cisco, Mikrotik itu adalah dengan memperkuat dasar dari jaringan komputernya nih. Jadi kita harus menguatkan basic pada jaringan komputernya terlebih dahulu teman-teman. Nah langkah yang tepat untuk memperdalam tentang basic jaringan komputer ini, kita harus mempelajari networking model ini teman-teman. Nah lalu apa sih networking model itu teman-teman? Nah jadi networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan perangkat-perangkat komputasi agar dia dapat terhubung atau dapat saling berkomunikasi nih teman-teman. Nah perangkat komputasi itu kan mestinya banyak ya teman-teman, tidak hanya komputer saja, ada server dan lain-lainnya, dan pasti itu berasal dari berbagai macam vendor teman-teman. Nah jadi kata kuncinya adalah bagaimana si vendor-vendor tersebut bisa saling terhubung atau bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya teman-teman. Nah untuk berkomunikasi tersebut dibutuhkanlah suatu aturan teman-teman. Nah aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Dan untuk saat ini networking model yang terkenal itu ada dua teman-teman, yaitu OSI model dan TCP atau IP model. Nah untuk yang OSI model ini dia dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO ya teman-teman. Sedangkan kalau yang TCP atau IP model ini dia dibuat oleh Department of Defense atau DoD. Nah selanjutnya kita akan berbincang nih tentang sebelum adanya suatu networking model. Jadi teman-teman, sebelum adanya networking model atau sebelum tersedianya networking model itu, setiap vendor itu dia memiliki networking model yang berbeda-beda teman-teman, atau memiliki networking model sendiri-sendiri. Contohnya seperti vendor Cisco, dia memiliki networking model apa, terus vendor Mikrotik, dia mempunyai networking model apa. Contohnya pada tahun 1974, si vendor IBM itu dia membuat networking model sendiri teman-teman, yaitu dengan nama SNA atau System Architecture Network. Nah maka dari itu teman-teman, kalau setiap vendor itu memiliki networking model yang sendiri-sendiri, maka itu akan menjadi masalah teman-teman. Lalu apa sih masalahnya? Nah masalahnya teman-teman, jika suatu jaringan komputer itu dia terdiri dari beberapa vendor nih, dan setiap vendor-vendor itu dia mempunyai networking model yang berbeda-beda. Nah maka itu akan terdapat masalah atau kesulitan teman-teman dalam menghubungkan suatu vendor-vendor tersebut antara satu dengan yang lainnya. Karena networking modelnya itu berbeda, jadi vendor-vendor itu tidak bisa terhubung satu sama lainnya. Maka dari itu, adanya networking model itu dia sebagai pembuka teman-teman, agar setiap vendor-vendor itu dia bisa saling terhubung atau bisa dapat berkomunikasi dengan vendor yang lainnya. Nah, jadi nantinya di setiap vendor itu dia hanya akan memiliki satu networking model saja teman-teman, baik yang OSI model maupun yang TCP atau IP model.
Tetapi untuk saat ini yang paling familiar dan sering digunakan itu adalah konsep dari TCP atau IP model ini, teman-teman. Nah, meskipun OSI model itu sering digunakan di media pembelajaran, tapi tujuan dari keduanya sama ya, teman-teman, untuk menghubungkan atau terkoneksinya suatu vendor-vendor, teman-teman. Nah, mungkin untuk OSI model atau TCP atau IP model ini saya akan bahas di materi selanjutnya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dengan diadakannya networking model ini, dia bisa menghubungkan suatu vendor-vendor ya. Nah, contohnya teman-teman di sini adalah vendor Cisco. Terus di sini adalah vendor IBM dan yang terakhir di sini adalah vendor Mikrotik. Jika ketiga-tiga ini memiliki networking model yang sama, maka dia bisa saling terhubung satu sama lainnya atau dia bisa saling connect satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membahas TCP atau IP model ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk saat ini yang paling familiar di kalangan sekarang kan TCP atau IP model ya, teman-teman. Dimana TCP atau IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang saling berbeda network itu bisa saling berkomunikasi atau bisa saling terhubung, teman-teman. Nah, untuk membantu dalam memahami ini, setiap network model itu dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil yang disebut sebagai layer. Nah, jadi teman-teman, TCP atau IP model itu dia memiliki layer ya, teman-teman. Tidak hanya itu juga, kalau yang OSI juga memiliki layer. Terus kalau yang TCP atau IP model itu dia terdiri dari 4 layers, teman-teman, yaitu ada application, transport, internet access. Nah, tetapi di penerapan dalam real networks-nya itu TCP atau IP model itu lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers, yaitu application, transport, network, data link, dan yang terakhir physical. Jadi intinya itu kalau berdasarkan real networks-nya itu dia dibagi menjadi 5 layers, teman-teman. Sedangkan kalau berdasarkan secara dokumentasi, TCP atau IP model itu dia terdiri dari 4 layer saja. Contohnya seperti di Cisco, dia menganggap kalau TCP atau IP model itu dia dibagi menjadi 5 layer saja. Jadi intinya setiap networking model itu dia memiliki layer-layers yang sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memperdalam tentang layer-layer tersebut nih. Contohnya saya mulai dari application. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, tetapi sebelum itu kalian harus tahu dulu nih bahwa jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor-vendor yang berbeda, seperti routerboard, ada yang diproduksi dari Mikrotik dan Cisco, kemudian web browser, ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, kemudian gimana sih cara kerja networking model ini? Jadi cara kerjanya itu dia dipecah menjadi beberapa layer, teman-teman. Nah, pada setiap layer tersebut terdapat kumpulan-kumpulan atau aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Nah, contohnya ada 2 gambar di sini, teman-teman. Kalian bisa lihat bahwa yang di sini itu menggunakan networking model, sedangkan yang di sini tidak menggunakan networking model. Nah, kita bisa bedakan, teman-teman, bahwa yang tidak menggunakan networking model itu atau biasa yang kita kenal sebagai chaos networking itu dia sangat acak-acakan, teman-teman, dan tidak terstruktur. Nah, sedangkan pada gambar yang menggunakan networking model dia sangat terstruktur ya, teman-teman. Nah, teman-teman, contoh dari web ini dia menggunakan yang OSI model ya, teman-teman. Nah, di dalamnya ini terdapat 7 layer. Dan kita kan sudah membahas sebelumnya bahwa yang 7 layer itu dia merupakan contoh dari OSI layer. Sedangkan kalau yang TCP atau IP model dia itu terpecah menjadi 5 layer. Tapi kita tidak harus pusing-pusing dulu, teman-teman, karena kita nanti bakal bahas layer-layer secara bersama ya, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, kalau layer itu adalah proses yang kita lakukan saat kita ingin mengakses sesuatu, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke layer yang pertama, yaitu application.
Nah, jadi di application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Terus di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, terus SSH untuk meremote dan lain-lainnya. Nah, di sini kita membahas tentang HTTP, teman-teman, dan itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, jadi ketika kita mengakses web server itu, dia ada yang menggunakan HTTP, terus ada juga yang menggunakan HTTPS, teman-teman. Nah, kalau yang HTTPS itu dia biasanya ditandai dengan tanda gembok di sini, teman-teman. Di sini kursor saya menunjukkan di sini. Nah, kita bisa ambil contoh untuk mempelajari application layer ini ketika pengguna itu ingin mengakses website nih, dan itu kan kita menggunakan HTTP atau HTTPS ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk ilustrasinya. Nah, di sini pastikan di dalam website itu ada web server ya, teman-teman. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa si pengguna atau klien ini merequest website ke web server ini, maka balasannya itu terdiri dari HTTP header, teman-teman. Jadi nanti web server itu bakal reply dari requestan dari klien itu, dan balasannya itu adalah HTTP header, teman-teman. Nah, tentunya di dalam HTTP header ini kan pastinya ada banyak informasi ya, teman-teman. Dan contohnya ada informasi status. Nah, ada banyak sekali informasi status, teman-teman. Contohnya ada 200 oke, dan itu menandakan bahwa requestan dari klien itu berhasil. Terus ada juga yang 404 not found. Nah, itu menandakan kalau requestan dari klien itu tidak berhasil, teman-teman. Atau klien tidak bisa mengakses link URL-nya. Nah, misal kita ini membuka website, teman-teman. Nah, pada tampilannya ini termasuk pada status informasi 200 oke ya, teman-teman. Karena di sini kita berhasil masuk ke websitenya. Sedangkan kalau yang 404 not found itu URL yang dituju tidak tersedia, teman-teman. Nah, selain HTTP header itu, si web server ini juga dia memberikan balasan berupa informasi data yang di-request dari klien atau penggunanya, teman-teman. Nah, jadi intinya adalah balasan dari web server ketika ada pengguna atau klien merequest web server, dan itu balasannya terdiri dari HTTP header dan data ya, teman-teman. Nah, kemudian contoh dari application layer itu tidak hanya HTTP ya, teman-teman. Ada POP3, SMTP yang biasanya digunakan untuk mengirim email, terus ada IMAP untuk menerima email, dan ada SSH untuk meremote. Nah, kemudian teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang application layer, dan selanjutnya kita akan membahas tentang transport layer, teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman, fungsi dari transport layer itu adalah menyajikan atau memberikan data service ke application layer, atau disebut dengan istilah transport data. Nah, kita kan sudah mempelajari sebelumnya bahwa contoh dari application layer itu ada banyak, seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau di transport layer itu dia hanya terdapat dua protokol saja yang sering disebut dengan TCP dan UDP. Nah, perbedaan antara TCP dan UDP itu, kalau TCP itu digunakan untuk IP karena support error checking. Nah, sedangkan kalau UDP itu digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, jadi fungsi dari transport layer itu kan menyajikan atau memberikan service ke application layer, atau kita memberikan layanan service ke application layer. Nah, layanan tersebut contohnya kita ambil yang layanan TCP error recovery. Nah, di sini kalian bisa lihat ilustrasinya, teman-teman. Nah, teman-teman, cara kerja TCP error recovery mekanisme yang disediakan oleh TCP ini
ketika kita akan merequest suatu website atau ketika kita akan merequest suatu web server. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa yang application layer itu balasannya itu terdiri dari HTTP header dan data. Sedangkan kalau yang transport layer ini HTTP header dan data itu dia ditambahkan lagi dengan TCP header. Yang ini teman-teman. Dan nantinya semua ini akan dibungkus menjadi segmen teman-teman yang akan diberikan kepada layer selanjutnya, yaitu network layer ini teman-teman yang akan kita bahas nanti. Nah, masalahnya teman-teman, pada balasan yang tadi itu dia bisa menyebabkan hilang atau error teman-teman. Dan itu bisa disebabkan karena overload atau sering disebut karena sudah banyak berkomunikasi, atau bisa juga karena web domainnya tidak tercukupi. Nah, jadi jika terjadi kesalahan atau error seperti ini, maka si klien itu akan merequest website ke web server lagi teman-teman. Terus si web server ini dia akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang atau yang error tadi. Jadi si web server ini dia memastikan data itu terkirim dengan baik atau bisa disajikan dengan baik oleh kliennya. Nah, itu adalah contoh dari TCP teman-teman. Dan beda lagi nih kalau UDP. Kalau contoh dari UDP itu dia tidak peduli teman-teman. Misal ketika klien merequest website ke web server, terus nantinya itu si web server itu dia akan mereply dengan HTTP header dan TCP headernya. Nah, terus kalau ada paket yang hilang atau problem seperti tadi, si UDP itu dia tidak memperdulikan hal itu teman-teman. Jadi dia akan tetap mengirim ke klien yang sudah merequest tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang UDP itu is more faster. Artinya dia lebih cepat karena tidak mempedulikan paket yang hilang tadi. Jadi UDP itu dia banyak digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data teman-teman. Nah teman-teman, pada layer sebelumnya kan itu terdapat protokol ya. Contohnya seperti application layer, dia terdapat protokol seperti HTTP. Terus kalau transport layer itu dia seperti TCP atau UDP. Nah, sedangkan kalau pada network layer ini dia hanya terdapat satu protokol saja, yaitu IP, atau biasa kita sebut dengan istilah IP address. Nah, jadi IP itu adalah penamaan atau nama dari sebuah jaringan komputer supaya antar perangkat jaringan itu bisa saling berkomunikasi atau bisa saling terkoneksi teman-teman. Nah, kemudian IP sendiri juga menyediakan dua fitur teman-teman, yaitu ada addressing dan router. Nah, kalau yang addressing itu dia memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, jadi contohnya seperti saat kita berbicara dengan teman kita nih teman-teman. Nah, itu kan kita memanggil mereka itu dengan sebutan nama ya teman-teman. Begitu pula dengan jaringan komputer nih. Nah, maka dia akan memanggil perangkat lainnya itu dengan sebutan nama teman-teman. Nah, nama itulah yang disebut dengan IP address. Nah, IP address itu berbasis angka ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, IP address itu mempunyai dua jenis teman-teman, yaitu ada yang IPv4 dan IPv6. Nah, untuk yang IPv4 itu dia terbagi menjadi 4 oktet, di mana setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Nah, ketika dijumlahkan, maka pengalamannya 32 bit. Terus kalau yang
IPv6 itu dia terbagi menjadi 8 oktet, dimana setiap oktetnya itu ada 16 bit. Dan ketika dijumlahkan maka 120 bit pengalamatan. Nah, di sini kita ambil contoh yang addressing teman-teman, dimana contohnya pada perangkat komputer A ini mempunyai IP address 192.168.1.1. Dan kemudian pada perangkat komputer yang B dengan IP 192.168.1.2. Dan jika perangkat komputer A ingin berkomunikasi dengan perangkat komputer B, maka dia berkomunikasi atau saling memanggilnya itu dengan sebutan IP ini teman-teman, yang angka ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang routing teman-teman. Nah, pastinya routing ini tidak jauh dari kata router ya teman-teman, dimana router ini berfungsi untuk mengoneksikan perangkat yang berbeda network teman-teman. Jadi router ini dia berfungsi untuk mengoneksikan beberapa perangkat yang berbeda network teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang sama-sama network itu dia disebut dengan switch. Kemudian router itu dia mempunyai cara kerja yang kita sebut ini sebagai routing. Nah, routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi misal perangkat A ingin mengirimkan paket atau data ke perangkat B. Nanti dengan routing itu dia akan mencari rute tercepat supaya paket atau data tersebut tadi sampai ke tujuannya teman-teman. Nah, contohnya di sini teman-teman, ketika kita ingin mengirimkan paket, nah pastikan kita mencari kantor pos yang terdekat nih. Nah, dari kantor pos terdekat itu, nah nanti dia akan memfilter rute mana saja yang kira-kira tercepat supaya paket tersebut itu sampai dengan cepat teman-teman. Nah, ketika kita mengimplementasikan dalam perangkat jaringan komputer itu, si kantor pos ini adalah router teman-teman. Jadi dia itu akan mencari rute tercepat supaya paket itu sampai di tujuannya teman-teman. Jadi semisal ketika perangkat ingin melakukan komunikasi ke perangkat yang dituju, itu nantinya si router akan mencari rute tercepatnya nih. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk layer yang selanjutnya teman-teman, yaitu data link layer dan physical layer. Nah, jadi teman-teman, si data link layer itu dia mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, lalu apa nih yang disebut dengan physical layer? Nah, jadi physical layer itu dia mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Contohnya seperti di gambar ini teman-teman. Jadi semisal ada sebuah perangkat apapun nih teman-teman, dan mereka itu ingin saling terhubung nih, maka perangkat itu apa, terus cablingnya dia menggunakan kabel apa. Nah, untuk cablingnya itu dia bisa menggunakan yang wired maupun dia bisa menggunakan yang wireless teman-teman. Nah, jadi perbedaannya kalau menggunakan wired itu dia menggunakan kabel teman-teman. Nah, sedangkan kalau wireless itu dia nirkabel atau tanpa kabel. Jadi si physical layer itu dia mendefinisikan secara nyata atau fisik apa yang digunakan dan dibutuhkan untuk sebuah perangkat itu supaya saling terhubung teman-teman. Seperti apakah dia menggunakan wired atau malah sebaliknya dia menggunakan wireless. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan kabel UTP ya teman-teman untuk yang contoh wirednya. Ini kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Sedangkan kalau untuk yang wireless atau tanpa kabelnya itu dia bisa menggunakan seperti gelombang ini teman-teman. Jadi gelombang ini tanpa menggunakan kabel ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, salah satu fitur dari data link layer ini adalah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Nah, jadi error detection mechanism ini hampir sama dengan yang TCP error recovery ya teman-teman yang ada di transport layer. Yang membedakan adalah kalau di transport layer itu dia itu tidak hanya melakukan error detection saja, tetapi dia juga melakukan recovery atau langsung mengirim ulang. Jadi intinya ketika terdapat error detection, maka dia akan langsung mengirimkannya ulang teman-teman.
Nah, jadi intinya ketika dia terdapat suatu error detection, nah maka dia akan mengirimkan kembali teman-teman. Nah, beda lagi nih kalau yang data link layer. Kalau yang data link layer itu dia full error detection mechanism. Jadi hanya mendeteksi error tanpa recovery. Jadi tidak ada mengirimkan kembali ya teman-teman. Hanya mendeteksi error saja. Nah, jadi secara sederhananya itu si data link layer itu dia bekerja sama dengan transport layer teman-teman. Dimana semisal ada suatu perangkat dan perangkat itu terdapat error detection mechanism yang ada di data link layer ini teman-teman. Nah, maka si data link layer itu dia akan bekerja sama dengan transport layer, mana transport layer itu dia memiliki error detection dan recovery. Jadi dia bisa mengirimkannya kembali. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh data link layer karena dia tidak bisa recovery. Jadi keduanya itu atau data link layer dan transport layer itu dia bekerja sama untuk mendeteksi error dan merecovery-nya teman-teman. Nah, teman-teman selain itu pada data link layer itu addressing yang digunakan adalah MAC address teman-teman. Nah, jadi beda lagi nih kalau yang di network layer itu kan addressing-nya dia itu IP address. Nah, sedangkan kalau di data link layer itu dia adalah MAC address. Nah, teman-teman, selesai sudah kita membahas tentang layer-layer. Selanjutnya kita akan membahas tentang encapsulation and decapsulation. Nah, oke, saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu encapsulation. Nah, encapsulation itu adalah proses membungkus data dengan header pada data setiap layernya. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang di sebelah kiri ini teman-teman. Jadi misal kita mempunyai data dan data itu adalah dari application layer teman-teman. Nah, selanjutnya data itu diteruskan ke proses yang kedua, yaitu transport layer. Nah, pada transport layer itu si data ini ditambah dengan TCP atau UDP header teman-teman. Jadi pada transport layer itu dia ada data dan TCP atau UDP header. Nah, pada TCP atau UDP header itu nanti dia disesuaikan ya teman-teman. Nah, kemudian pada TCP atau data di kolom 2 ini si message-nya itu disebut dengan segmen teman-teman. Ini ya. Terus dilanjut dan diteruskan ke proses yang ketiga, yaitu network layer, dimana yang tadinya data dan TCP header dan sekarang ditambahkan dengan IP. Nah, teman-teman, di network layer itu dia terdiri dari data, TCP header, dan IP teman-teman. Dimana pada kolom yang ketiga atau network layer ini si message-nya itu dinamakan IP paket. Nah, selanjutnya ini sudah mencapai ke proses data link layer teman-teman. Nah, pada data link layer ini dia ditambahkan data link header dan data link tailor, dimana diibaratkan seperti data link header itu sebagai kepalanya. Kemudian kalau data link tailor itu sebagai ekornya teman-teman. Jadi pada proses data link layer ini dia terdiri dari data, terus TCP header, IP, data link header, dan yang terakhir ada data link tailor. Nah, pada kolom data link layer ini message-nya itu dinamakan sebagai frame teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah sampai di data link layer teman-teman, selanjutnya itu masuk ke proses atau layer yang terakhir, yaitu physical layer. Nah, physical layer di sini ini kita ibaratkan seperti physical layer saja, dan itu sudah berbentuk bit teman-teman dengan angka 0101. Jadi intinya teman-teman, ketika si sender ingin mengirimkan paket ke receiver, nah maka itu melalui proses-proses ini teman-teman, dimana seperti tadi application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang terakhir adalah physical layer. Nah, proses itulah yang disebut sebagai encapsulation teman-teman. Nah, jadi encapsulation ini adalah si sendernya teman-teman. Nah, teman-teman, ketika si sender sudah mencapai ke layer yang terakhir atau physical layer, dan itu maka akan diubah menjadi bit teman-teman, dan dari bit itu akan diubah menjadi data. Nah, proses itulah yang disebut dengan decapsulation. Jadi di decapsulation itu dia akan melakukan perubahan supaya menjadi sebuah data lagi.
Nah teman-teman, oke, kita bahas dari bawah atau dari network layer. Nah ketika masuk ke network layer itu, maka si data link header dan data link tailor itu akan dihapus teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk ke proses yang transport layer. Nah di transport layer itu maka si IP itu akan dihapus juga. Nah selanjutnya kita masuk ke application layer. Nah di sini TCP atau UDP headernya itu dihapus teman-teman. Nah setelah itu si receiver ini barulah dia bisa menikmati datanya. Jadi dia sudah kembali dalam bentuk data teman-teman. Nah jadi intinya si sender ini melakukan proses encapsulation dan diubah menjadi bit teman-teman. Nah si receiver melakukan proses decapsulation dari bit menjadi data teman-teman. Nah setelah kita membahas tentang encapsulation dan decapsulation, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang OSI model dan konsep. Nah sebelumnya kan kita sudah membahas ya bahwa untuk saat ini model yang sering digunakan itu ada TCP atau IP model. Nah sedangkan kalau OSI model itu dia lebih dominan untuk media pembelajaran. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau dari sisi modelnya, TCP atau IP itu lebih dominan dibanding OSI model. Tetapi OSI layer itu biasa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, kita juga pernah membahas bahwa sebelum networking model ada, setiap vendor-vendor itu membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, karena setiap vendor memiliki networking model yang masing-masing atau berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Nah, banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, sedangkan pada TCP IP model itu secara dokumentasinya itu terdapat 4 layer. Nah, tetapi kalau secara implementasinya itu dia terbagi menjadi 5 layer, teman-teman. Nah, tapi teman-teman keduanya itu nggak berbeda jauh nih. Yang membedakan adalah layer-layernya. Nah, teman-teman, jadi di OSI model itu kan terdapat 7 layer ya, teman-teman. Nah, jadi pada 4 layer itu sama dengan yang TCP IP model, di mana ada physical, data link, network, transport. Nah, yang membedakan itu si application di TCP IP model itu dibedakan menjadi 3 lagi, teman-teman, di OSI modelnya, yaitu ada application, presentation, dan session. Terus perbedaan yang lainnya juga ada di name message-nya, yaitu seperti di sini transport sebagai segmen, terus network dinamakan IP paket, frame, bit. Sedangkan kalau di OSI model itu si message dari application itu seperti namanya L7PDU, presentation dengan nama L6PDU, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing itu mempunyai istilahnya sendiri-sendiri nih, teman-teman. Nah, kemudian ada upper layer, yaitu dengan nomor 5 sampai 7. Kita hitung dari bawah, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari session sampai application itu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Sedangkan kalau dari nomor 1 sampai 4 kita hitung dari bawah, 1, 2, 3, 4 itu berkaitan dengan user interface. Selain itu juga berkaitan dengan data formatting dan communication session. Nah, jadi intinya yang membedakan itu hanya si application ini yang dipecah lagi menjadi 3 dan name message-nya ya, teman-teman. Oke, saya kira cukup di sini saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.